Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Kali ini kakak akan membahas UM Undip Kimia tahun 2018 dengan kode soal 727. Ya, kita belajar bersama ya. Kita simak videonya sampai habis. Semoga mudah dimengerti dan kalian semuanya paham ya. Nomor 81. Berikut ini merupakan sifat periodik unsur alkali dan alkali tanah dari atas ke bawah ya. Karena dari atas ke bawah maka kita bermain vertikal. Sifat SPU dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Kuadran 3 adalah sifat SPU yang diawali dengan huruf konsonan. Ya. Vertikal ini adalah golongan, semakin ke atas semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil. Ini cara membaca untuk kuadran 1. Kalau untuk kuadran 3, caranya membaca semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Oke ya, sekarang kita lihat. Elektronegativitas itu adalah kuadran 1 karena sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Elektronegativitas ya. Apakah dari atas ke bawah elektronegativitas semakin besar? Salah, harusnya atas ke bawah itu semakin kecil. Berarti ini salah. Nomor 2, energi ionisasi apakah semakin kecil dari atas ke bawah? Energi ionisasi. Sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal juga ya. Energi ionisasi ada di sini. Nah, semakin ke bawah apakah semakin kecil? Betul sekali. Dari atas ke bawah semakin kecil. Oke guys, berarti jawabannya adalah B. Oke, kalian bisa lanjutkan dengan konsep kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Seperti yang kakak jelaskan tadi. Next, nomor 82. Reaksi spontan dapat terjadi pada reaksi berikut. Yang namanya reaksi spontan artinya SL-nya bernilai positif. Padahal rumus SL itu adalah E reduksi dikurangi dengan E oksidasi. Yang mengalami reduksi dikurangi dengan yang mengalami oksidasi. Sekarang kita lihat untuk poin A, yang mengalami reduksi siapa Mbak? Zn. 2 plus menjadi 0 ya. Maka nanti E0-nya Zn dikurangi dengan E0-nya Pb. Zn-nya berapa? Min 0,76 ya. Dikurangi Pb-nya itu adalah min 0,13, maka hasilnya adalah negatif. Oke, nomor B. Pb 2 plus menjadi 0, maka reduksinya adalah Pb, maka Pb dikurangi dengan Cu. Pb-nya berapa guys? Di soal min 0,13 dikurangi dengan Cu plus 0,34, nilainya masih negatif ya, maka tidak spontan. Kita lihat Cu2 plus menjadi 0, maka reduksi dikurangi dengan oksidasi. Reduksi untuk Cu itu adalah E0-nya 0,34 dikurangi dengan Ag 0,8. Iya, ini masih negatif. Kita lihat Ag plus menjadi Ag0, maka reduksinya Ag dikurangi dengan Zn. Ag-nya berapa? 0,8 ya. Dikurangi dengan Zn, Zn-nya itu adalah min 0,76. Iya, ini bernilai positif. Maka jawabannya yang nilainya positif itu adalah yang D. Paham ya guys? Next kita masuk ke soal nomor 83. Bila diketahui delta H pembentukan 1 mol HBr. Artinya ada 1 mol HBr itu artinya HBr koefisiennya 1 ya. Nah, dia dibentuk oleh siapa? Oleh unsurnya. Unsurnya ada siapa saja? Ada hidrogen dan ada bromida ya. Ternyata entalpinya itu adalah min 72 kJ per mol. Udah tiap 1 mol yang dibentuk. Nah, kita setarakan ya. H-nya mintanya 1, maka saya letakkan sini setengah. BR-nya 1, berarti saya letakkan sini setengah. Nah, yang ditanya apa? Berapakah kalor yang digunakan untuk menguraikan? Berarti persamaan reaksinya saya balik ya guys. Jadi seperti ini ya, ada HBr kita urai menjadi setengah H2 ditambah dengan setengah BR2. Karena dibalik, maka reaksinya yang tadinya negatif menjadi positif. Plus 72 kJ per mol. Nah, yang ditanya itu adalah kalor. Apa rumusnya? Delta H standar itu rumusnya adalah Ki per mol. Maka nanti mencari Ki sama dengan delta H standar dikali dengan mol. Maka plus 72, molnya berapa Mbak? Ternyata yang diuraikan adalah 1,2 liter dalam keadaan STP. Maka rumusnya adalah volume dibagi dengan 11,2 ini. Ketutupan ini harusnya 11,2
dibagi dengan 22,4 ya, maka 72 dikali dengan 0,5. Jawabannya adalah 36 kilojoule. Ya guys, pasti kalian bisa. Zat berikut ini 10 gram dilarutkan dalam 1 kg air, berarti ini adalah gram terlarutnya ya. Dimasukkan ke dalam air, ini adalah gram pelarutnya, yang akan memberikan penurunan titik beku paling besar. Penurunan titik beku itu adalah delta TF. Yang ditanya adalah delta TF yang paling besar. Sekarang kita harus tahu dulu konsepnya ya guys. Delta TF itu rumusnya apa? Molalitas dikalikan KF. Kita kalikan I jika senyawanya adalah elektrolit. Tapi setelah Mbak lihat di pilihan gandanya, ini semuanya adalah non-elektrolit. Kenapa? Karena itu adalah senyawa organik. CXHYOZ itu non-elektrolit. Berarti saya tanpa kalikan I ya. I itu adalah faktor Van Hoff. Sekarang kita masuk, molalitas itu rumusnya apa? Gram terlarut dibagi dengan MR dikalikan dengan 1000 dibagi dengan dP dikalikan dengan KF. Untuk KF-nya kan semuanya jelas sama ya, saya hapuskan aja. Nah, terus semuanya kan otomatis dimasukkan ke dalam 1 kg air. Berarti kan ini juga saya anggap sama. Nah, semua GT-nya adalah 10 gram, berarti saya anggap ini sama. Untuk semua dipilgan ya, maka delta TF tinggal yang mempengaruhi adalah si MR-nya. Ya, ini caranya membaca delta TF berbanding terbalik dengan MR. Maka jika mencari delta TF yang paling besar, kita mencari MR yang paling kecil. Oke, saya cari MR yang paling kecil ya guys. Kita hitung bersama. C 12 dikalikan 2 itu adalah 24 ditambah dengan 6 ditambah dengan 16 ya. Maka 30 ditambah 16 itu 46. Ini adalah 12 ya, ditambah dengan H-nya 4, ini 16, maka ini berapa? 32 ya guys. Yang ini adalah sebuah glukosa. Saya langsung aja 180. C-nya 3, 12 kalikan 3 itu 36 ditambah 8, 16 kalikan 3 itu 48. Ini besar lah ya. Ini juga C-nya 3, 12 kalikan 3 itu 36. Udah melebihi ini ya. Nah, kayak gitu aja ya. Maka MR yang paling kecil itu adalah poin B. Oke ya guys. Ya, semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 85. Ada asam klorida, ternyata volumenya 100 ml, pH-nya awalnya 3. Hendak dibuat pH-nya menjadi 1. Maka volume asam klorida 1M yang harus ditambahkan itu berapa volumenya ya. Nah, ini berarti soal pencampuran. Ini adalah soal pencampuran guys. Kenapa soal pencampuran? Karena ada asam ditambah dengan asam. Atau nanti ada soal basa ditambah dengan basa, itu adalah pencampuran. Karena konsepnya itu asam, maka Mbak buat seperti ini. H plus sama dengan Ma dikalikan Va dikalikan valensi asam ditambah dengan Ma yang kedua dikalikan Va kalikan valensi asamnya dibagi dengan volume total. V1 ditambah V2. Nah, sekarang kita runut satu persatu ya. Agar dibuat pH-nya menjadi 1, artinya pH akhirnya itu 1. Kalau pH-nya 1, maka H plus-nya 10 pangkat min 1. Ya, konsentrasi awalnya pH-nya 3. Kalau pH-nya 3, berarti kan, nah saya buat di sini ya guys. Saya buat di sini. Kalau misalkan pH-nya 3, artinya kan H plus-nya 10 pangkat min 3. Padahal HCl itu kan asam kuat ya. Maka rumusnya adalah H plus sama dengan A dikalikan M. H plus-nya 10 pangkat min 3. Valensi asamnya kan 1, berarti konsentrasi awalnya itu adalah 10 pangkat min 3. Volumenya berapa? Volumenya adalah 100. Oke, ditambah dengan konsentrasi asam klorida yang kedua, itu konsentrasinya 1M, saya masukkan di sini 1M ya. Nah, yang ditanya tuh volumenya. Berapa sih volume asam klorida 1M yang harus ditambahkan? Valensi asamnya dua-duanya 1 ya, karena HCl dibagi dengan V1-nya 100 ditambah dengan V. HCl yang kedua nggak tahu ya. Oke, semoga cukup ya. Ini 0,1 dikalikan 100 itu adalah 10. Ditambah dengan 0,1 V. Sama dengan ini 100 dikalikan 10 pangkat min 3. Itu adalah 0,1. Ditambah dengan V. Saya kesanakan ya. Iya, kayak gini aja. Saya penyeruaskan kesannya ya. Maka V dikurangi dengan 0,1 V. Itu adalah 0,9 V.
Nah, maka 0,1-nya saya pindah ruas ke sana, 10 dikurangi 0,1 itu adalah 9,9. Maka berapakah volumenya? 99 dibagi 9, 11 mili. Lah, ini jawabannya guys, maka 11 mili yang harus kita campurkan. Paham ya guys? Oke, saya lanjut ke soal nomor 86. Dalam kesetimbangan terdapat campuran gas PCl5. Ini mungkin reaksinya seperti ini yang diminta ya, PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Semua pastinya gas ya. Berarti ini adalah gas, ini adalah gas, ini adalah gas. Oke. Terus apa lagi? Pada suhu tertentu. Selanjutnya campuran tersebut dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan itu artinya volumenya diperkecil. Jika volume maka hubungannya dengan koefisien. Apabila volume diperkecil maka artinya bergeser ke koefisien yang kecil juga. Begitu guys ya, tapi yang dihitung yang fasenya gas. Ini kebetulan semuanya sudah gas. Maka ruas kiri itu koefisiennya adalah 1, ruas kanan koefisiennya ada 2, 1 tambah 1, begitu. Nah, ternyata volumenya dipemanfaatkan atau diperkecil, maka ke koefisien yang kecil. Artinya kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Begitu ya, karena bergeser ke arah kiri itu artinya PCl5-nya akan bertambah, sedangkan PCl3 dan Cl2 nantinya akan berkurang ya. Manakah yang sesuai dengan konsep ini? Inilah jawabannya. A. Jumlah mol PCl5 bertambah. Betul banget ya. Jawabannya A. B. Jumlah mol PCl3 bertambah. Salah, harusnya PCl3 dan Cl2 itu berkurang. Iya, jawabannya A ya guys. Ya, oke, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke soal nomor 87. Pada pembakaran 88 gram propana, kita harus tahu dulu ya, propana itu strukturnya kayak apa. Dia adalah sebuah alkana, maka rumusnya nanti CnH2n plus 2. Propana itu C-nya 3, maka artinya C-nya 3, H-nya 8. 2 kalikan 3, 6, 6 tambah 2, 8 ya. Pada pembakaran, kita bakar nih. Menghasilkan apa? Karbon dioksida, CO2 plus H2O. Ya, kita setarakan ya, C-nya 3, C-nya 3, H-nya 8, maka sini 4, oksigennya 3 kalikan 2, 6, 6 ditambah 4 itu 10, maka saya masukkan sini 5. Iya, 88 gram. Oke, yang ditanya adalah masanya karbon dioksida. Kita mencari masanya CO2 ya, bagaimana cara mencari massa CO2? Rumusnya massa itu adalah mol dikalikan dengan MR. Nah, berapa Mbak MR-nya? Kita hitung dari molnya C3H8 dulu. Ya, rumusnya mol itu apa Mbak? Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR-nya. Kita hitung ya, 12 dikalikan 3 itu adalah 36. 36 ditambah 8, maka 44 ya. Iya, maka ketemulah 2 mol. Berarti berapa molnya CO2 Mbak? Jangan lupakan koefisien. Molnya berarti 3 per, ini koefisiennya 1. Dikali dengan molnya C3H8 dikali dengan MR-nya CO2 itu adalah 44 ya. 44 dikalikan dengan 6. Ya, jawabannya adalah 264 ya. Iya. Oke, jawabannya adalah D. Next, kita masuk ke soal nomor 88. Senyawa berikut yang mampu mereduksi CO2 plus dalam suasana sedikit basah. Ini berarti mereduksi CO2 plus itu salah satu reaksi Fehling ya. Berarti yang bisa bereaksi dengan Fehling itu adalah suatu senyawa yang mengandung gugus aldehid. Itu aja konsepnya guys. Manakah senyawa yang mengandung gugus aldehid? Kalian berarti harus paham ya. Propana ini adalah sebuah alkana, jelas tidak punya gugus aldehid. Histidin itu adalah amin ya. Dimetilpropana juga alkana. Ini salah juga. Berarti jawabannya adalah laktosa. Kenapa? Laktosa itu adalah sebuah disakarida yang gabungan siapa? Glukosa dan galaktosa ya. Glukosa dan galaktosa ini adalah monosakarida yang mengandung gugus aldehid. Begitu penjelasannya teman. Ya, maka yang bereaksi dengan CO2 plus atau yang bisa mereduksi itu adalah A. Ya, kita masuk ke soal nomor 89. Jika X adalah golongan 6A. Oke, ternyata X adalah golongan 6A, artinya X adalah non-logam. Ya, siapa golongan 6A? Orang suka senyum temen polisi. Ya guys.
Maka berdasarkan sifat unsur senyawa dengan tipe ikatan kovalen. Yang ditanya, manakah yang bisa berikatan kovalen? Kita tahu bahwa kovalen itu adalah ikatan yang terjadi jika non-logam ketemu non-logam. Berarti tidak boleh ada logam ya dalam senyawanya. Otomatis B salah karena udah unsur Na. Na itu adalah logam. Kita lihat poin A, misalkan ini adalah CO3. Nah, gitu ya. Misalkan saya ambil O. CO3 itu nggak ada ya, harusnya CO3 2-. Ya, CS3 kayak gitu kan nggak ada. Nah, misalkan untuk poin C, yang dalam keadaan senyawa kimia itu ada, misalkan X-nya saya ambil O nih. Ada nggak NO2? Ada ya, nitrogen dioksida. Ya, begitu langsung aja. Ya, jawabannya adalah C. N ini adalah golongan 5, maka dia non-logam. O adalah golongan 6, itu adalah non-logam juga. Berikatan kovalen. Oke ya guys, ya kita masuk ke soal nomor 90. Besi 2,8 gram dapat diperoleh dari Fe2O3 sebanyak berapa? Berarti langkahnya saya mencari masanya besi di dalam Fe2O3 bisa menggunakan perbandingan atom relatif. Di dalam senyawa Fe2O3, Fe-nya ada berapa? Ada 2 ya. Maka 2 dikalikan AR-nya Fe, saya bagi dengan MR-nya Fe2O3, saya kali dengan masanya Fe2O3. Oke, nah massa Fe itu adalah 2,8, AR-nya Fe itu adalah 56, saya bagi dengan MR-nya Fe2O3. Nah, kalian hitung ya Dek ya, jawabannya adalah 160. Masanya Fe2O3 nanti ini yang kita akan cari ya. Maka ini hilang, 16 bagi 2 kan 8 ya, 56 dibagi 8 itu adalah 7, 10 dikalikan 2,8 itu adalah 28, sama dengan, ini 7 ya, 7 dikalikan MFe2O3. Maka ketemulah masanya besi 3 oksida adalah 28 dibagi 7, sama dengan 4 gram. Oke, jawabannya adalah C. Ya, paham ya guys? Kita masuk ke soal nomor 91. Ini sudah masuk ke hubungan sebab akibat. Elektrolisis dengan menggunakan mangan. Dalam prosesnya mangan akan teroksidasi. Oke ya, betul. Ini ya, anoda selain PT, AU, C, ini adalah anoda inert ya. Selain anoda inert, maka logamnya akan teroksidasi. Selain logam yang di atas ini ya, maka logam yang di anoda akan teroksidasi. Nah, kita tahu mangan itu bukanlah inert ya, maka betul ya, mangan dalam anoda akan teroksidasi. Reaksinya seperti ini ya, mangan menjadi Mn2+ plus 2E. Ini adalah reaksi di anodanya, oke? Berarti pernyataan atas itu benar ya guys. Sekarang kita lihat pernyataan yang ke bawah. Semua anoda akan larut. Ya, akan larut itu maksudnya apa? Ini bentuknya adalah Mn2+. Mn2+ itu fasenya selalu aqueous ya. Suatu atom jika sini ada N+ atau N- namanya kation kayak gini ya, maka dia bentuknya adalah aqueous ya. Kalau aqueous itu artinya bentuknya larutan. Betul ya. Di anoda itu semuanya akan larut kecuali platina. Lah, ininya yang salah guys. Sebenarnya itu bukan hanya platina, tapi kecuali ada platina, emas, karbon. Jadi kurang itu ya. Iya, jadi jawabannya adalah betul dan salah. Kecuali besok, jadi kecuali menggunakan platina, AU, karbon, itu justru betul. Nah, karena ini hanya platina, harusnya ada emas dan karbon, maka salah. Betul dan salah itu jawabannya adalah C. Paham ya guys? Yuk kita masuk ke soal nomor 92. pH buffer asam dapat dibentuk dari campuran CH3COOH dan NaOH dengan konsentrasi asam berlebih. Asam yang dimasukkan di sini adalah asam asetat. Iya, betul sekali. Apa itu larutan buffer? Larutan buffer adalah larutan yang bersisa asam lemah dengan garamnya, ya, sedangkan basa kuatnya habis. Karena di sini itu asam lemahnya itu berlebih, otomatis asam lemahnya sisa. Ya, pernyataan atas benar ya, akan membentuk buffer asam. Ya, lalu kita lihat pernyataan yang kedua, kelebihan asam akan membentuk sistem larutan garam dan asam asetat. Iya, betul ya.
Kan tadi saya bilang akan bersisa asam lemah dengan garamnya. Ini membentuk larutan penyangga. Karena penyangga asam maka pH-nya kurang dari 7. Betul dan betul. Dan mereka nyambung ya. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal nomor 93. Laju reaksi umumnya dapat diperbesar dengan menaikkan suhu. Betul ya? Jika suhu dinaikkan, maka lajunya itu juga akan semakin cepat ya. Ya, berarti pernyataan yang atas itu adalah pernyataan yang benar. Kenaikan suhu menghasilkan reaksi dapat balik. Ini salah ya. Kenaikan suhu itu akan mempercepat energi kinetik. Nah, oke. Ini harusnya alasan yang tepat ya. Maka betul dan salah itu jawabannya adalah C. Oke, pasti kalian bisa ya guys. Jika ada yang ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Kita masuk ke soal nomor 94. Sistem pernafasan manusia memproduksi CO2 yang berkesetimbangan dalam tubuh sebagai larutan buffer. Ya, pernyataan atas benar. Sebab CO2 berada dalam kesetimbangan garam bikarbonat dalam fungsi fisiologi tubuh. Jadi prosesnya kayak gini ya guys. Kita akan menghasilkan CO2. Lalu kita akan bereaksi dengan air ya. Dia akan menghasilkan H2CO3. Ya, gitu ya. Ini adalah asam bikarbonat yang nantinya akan membentuk kesetimbangan dengan garam bikarbonat menghasilkan penyangga ya. Penyangga inilah yang disebut penyangga ekstrasel ya. Ekstrasel darah. Nah, nanti sistem penyangganya adalah asam karbonat dengan bikarbonat HCO3 ya. Ini berasal dari NaHCO3. Oke, begitu penjelasannya ya. Maka pernyataan atas benar, pernyataan yang bawah juga benar, dan mereka nyambung, maka jawabannya itu adalah A. Ya. Kita masuk ke soal nomor 95. Energi ionisasi Na lebih besar daripada Mg. Ya. Kita tahu ya ada H, Li, Na, maka sini ada bebek, mangan. Oke, maka Na sama Mg, mereka berada di golongan 1, yang satunya berada di golongan 2, tapi sama-sama di periode 3. Oke ya. Apakah Na energi ionisasinya lebih besar? Energi ionisasi itu adalah kuadran 1 ya, sifat SPU, semakin ke kanan itu adalah semakin besar. Ya, maka seharusnya energi ionisasi Mg itu lebih besar daripada dengan Na ya. Na lebih besar daripada Mg, salah. Kita lihat pernyataan yang kedua. Secara umum, ukuran atom semakin kecil dari kiri ke kanan. Ukuran atom itu artinya jari-jari ya. Kita hubungkan dengan jari-jari. J karena dia konsonan, maka masuk ke kuadran 3. Dari kiri ke kanan itu semakin kecil ya. Ini besar, ini besar. Betul, dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil. Salah, betul, maka jawabannya adalah D. Ya, kita masuk ke soal nomor 96. Diketahui reaksi berikut pernyataan yang benar. Apakah reaksi di atas adalah reaksi redoks? Syaratnya reaksi redoks itu adalah suatu reaksi yang ada reduksi dan oksidasinya gitu ya. Ya, saya cek di sini akan menghasilkan reduksi dan oksidasi kah reaksinya? Pasti kalian bisa ya. Ada H2SO4 dan H2SO4. Kita lihat Mn ya. Mn akan mengalami perubahan belok menjadi KMnO4. SO4 itu adalah min 2, maka Mn-nya itu plus 2. O ini min 8 ya, maka K plus 1, maka Mn sini plus 7. 2 ke 7 maka mengalami oksidasi. Lalu kita lihat apa ya guys? S-nya, betul sekali. S-nya mengalami perubahan belok. Nah, ini adalah min 8, ini adalah plus 2, maka S-nya adalah plus 6. Ini adalah 8 dikalikan min 2, itu adalah min 16. Ini adalah plus 2, maka ini adalah plus 7. 7 ke 6 itu mengalami reduksi. Ya guys ya, paham ya? Karena mengalami oksidasi dan reduksi, maka reaksinya berupa reaksi redoks. Ya, 1 betul, maka 3 betul. Apakah K2SO4 sebagai reduktor? Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Kita lihat mana K2SO4. K2SO4 ini dia mengalami reduksi. Nah, salah dong. Iya. Berarti 2 salah. Karena 2 salah ya otomatis 4 salah ya. Karena 1 dan 3 benar. 1 dan 3 maka jawabannya adalah B.
Next, kita masuk ke soal nomor 97. Apakah ordenya P itu 2? Kita lihat ya. Ini kita anggap sebagai X, ini ordenya Y. Kalau mencari X, carilah Y yang sama. Mana Y yang sama? Saya pakai persamaan 1 dan 2. Ya, atau 2 dan 1 naik ke atas saja biar gampang. 40 dibagi 20 itu kan 2 ya. 2 pangkat X. Kita lihat ini. 4 dibagi 1 itu kan 4, maka artinya 2 pangkat X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. Ya guys ya, maka P-nya 2 betul nih, 1 betul, maka 3 betul. Apakah ordenya Q 0? Oke, kita mencari Y. Kalau mencari Y, maka carilah X yang sama. Kita pakai mana? 3 dan 1 ya. Ya, maka ini 1 dibagi dengan 0,5 itu 2 ya, 2 pangkat Y. 1 dibagi 1 itu ya 1. Maka jadinya 2 pangkat Y sama dengan 1. 2 pangkat Y yang namanya 1 adalah 2 pangkat 0. Maka Y sama dengan 0. Oke, betul. Q ordenya juga 0. Apakah rumusnya seperti ini? Kita lihat ya. Yang namanya V sama dengan K. P pangkat X. Q pangkat Y. Nah, V sama dengan K. P-nya, X-nya kan 2 ya. Q-nya itu adalah 0. Maka V, K, P pangkat 2. Nah, harusnya seperti ini. Maka poin 4 salah. 1, 2, 3, maka jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 98. Hal sesuai untuk reaksi eksoterm. Eksoterm maka entalpinya negatif ya. Oh, ternyata entalpinya positif. Salah. 1 salah, 3 salah. Apakah sistem memerlukan kalor? Yang namanya eksoterm adalah suatu reaksi yang memindahkan kalor dari sistem ke lingkungan. Ya, sistem memerlukan kalor, salah. Harusnya sistem melepas kalor ke lingkungan, salah lagi. Apakah lingkungan menerima kalor dari sistem? Betul, maka hanya 4. Jawabannya adalah D. Nomor 99, reaksi asam oksalat C2H2O4 1M dengan NaOH. Apakah merupakan reaksi reduksi dan oksidasi? Saya cek dulu ya guys, perhatikan. Ada C2H2O4 bereaksi dengan NaOH, maka nanti hasilnya adalah Na2C2O4 ditambah dengan H2O. Begitu ya guys. Na-nya 2, saya masukkan sini 2. Saya masukkan sini 2, ya insya Allah sudah setara. Apakah merupakan reaksi redoks? Syaratnya redoks kan mengalami perubahan blok. Di sini kita lihat Na ini adalah plus 1, OH itu min 1, maka Na-nya plus 1, C2O4 itu min 2, maka Na-nya plus 2 dibagi 2, maka ini juga plus 1. Tidak mengalami perubahan blok ya. Maka ini adalah sebuah reaksi kimia biasa, bukan reaksi redoks. Gitu ya guys. Nah, next selanjutnya nomor 2. Sebanyak 1 gram ekivalen. Oke, apa itu 1 gram ekivalen? Gram ekivalen itu rumusnya adalah mol dibagi dengan valensi. Ini rumusnya guys. Nah ya, jadi kalau 1 gram ekivalen itu artinya mencari mol, rumusnya adalah gram ekivalen dikali dengan valensinya. Nah, saya punya di sini ada 1 gram, maka molnya nanti ketemu gram dikali dengan valensinya ya. Valensinya itu siapa? Kan dia asam oksalat, maka valensinya adalah jumlah H-nya. Nah, kayak gini guys. Saya kalikan dengan 2, ini berarti artinya 2 mol ya. Apakah dia setara dengan 1 mol NaOH? Apakah setara dengan 1 mol NaOH? Salah ya guys. Ya, berarti 2 juga salah ya. Lalu kita cek poin keempat. Sebanyak 0,1 mol asam oksalat, saya masukkan di sini. Asam oksalatnya adalah 0,1 mol. Bereaksi sempurna dengan 0,2 gram ekivalen NaOH. Saya masukkan di sini ya. Maka nanti ketemulah molnya NaOH. Rumusnya adalah gram ekivalen dikalikan dengan valensinya. Valensinya OH itu 1, maka dikalikan 1. Maka ini ketemu 0,2 mol ya. Ya, saya masukkan sini 0,2 mol. Nah, apakah mereka bereaksi sempurna? Bereaksi sempurna itu artinya tidak ada sisa. Berarti keduanya itu habis bereaksi. Nah, berarti apakah artinya mereka semuanya habis bereaksi? Saya cek dulu ya. 0,1 sama 0,2 ini dua-duanya adalah mol pembatas. Saya buktikan ya.
Misalkan ini yang dikatakan 0, atasnya, maka biar habis kan dikurangi 0,1. Maka sini min berapa? Kan 2 per 1 dikalikan 0,1 kan 0,2. Iya, dua-duanya habis bereaksi. Maka dikatakan bereaksi sempurna ya. Maka poin keempat itu benar ya. Maka hanya 4, jawabannya adalah D. Ya, kita masuk ke soal terakhir ya, 100 ya. Semangat. Diketahui ada C2H2, maka dia adalah senyawa alkuna. Ya, ini C2H2 ya. Bereaksi dengan HCl, begini reaksinya. Menghasilkan C2. Nah, kayak gini guys. HCl, nah kayak gini guys. Nah, begini. Ya, maka reaksi apa ini? Apakah reaksi substitusi, eliminasi, atau adisi? Ternyata rangkap 3 berubah menjadi rangkap 2. Maka reaksi apa? Ayo, jawabannya adalah reaksi adisi ya. Adisi bisa juga terjadi rangkap 2 menjadi tunggal. Ini juga dikatakan adisi. Oke, berarti poin benar. Apakah ini adalah suatu reaksi substitusi? Kalau substitusi itu tidak mempengaruhi ikatan ya. Misalkan nih, tunggal ya tetap akan menjadi tunggal ya. Tapi nanti ada pergantian gugus. Oke, maka 1 salah. 3 juga salah ya. Apakah reaksi oksidasi? Salah. Tidak ada penambahan oksigen di sini. Oke, jawabannya adalah 4 saja. 4 saja, maka jawabannya adalah D. Ya, terima kasih atas perhatiannya anak-anak hebat. Ya, semoga kalian semua pejuang UM Undip diterima di fakultas yang kalian inginkan. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.